Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan mengubah cara pandang ini, jika kamu ingin memahami tanda-tanda zaman dan menemukan kebijaksanaan di tengah kebisingan dunia, klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Channel Kebijaksanaan yang Gelisah ini adalah rumah bagi mereka yang berani bertanya lebih dalam. 3 malam yang lalu, telepon saya berdering di jam 2 pagi. Suara di seberang garis bergetar, nyaris tak terbendung. Itu adalah seorang koki profesional. Saya akan memanggilnya Miguel. Dan dia baru saja mengalami sesuatu yang membuatnya terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantung berdebar kencang seperti baru saja lari maraton. Dia memohon untuk bertemu. Katanya, apa yang dia lihat tidak bisa diceritakan lewat telepon, dan saat akhirnya kami duduk di sebuah kafe sepi di pinggiran Madrid, ceritanya membuat saya terdiam berpanjangan, kehilangan kata-kata. Miguel, seorang koki dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, menemukan arti cinta dan keajaiban dalam menyajikan makanan bagi orang lain. Baginya, memberi makan adalah ibadah sehari-hari. Tapi dalam mimpinya yang teramat nyata, justru itulah yang dirampas darinya. Dia menggambarkan sebuah ruang makan besar yang penuh dengan gelak tawa dan meja berlimpah makanan. Suasana pesta yang sempurna, tiba-tiba, tanpa peringatan, cahaya berubah. Adegan yang sama berubah menjadi mimpi buruk. Piring-piring yang tadinya penuh sesak, kini hanya berisi porsi kecil yang dihitung begitu ketat, seperti setiap butir nasi diperhitungkan. Yang lebih menghancurkan adalah orang-orang yang sama, yang tadinya tertawa, kini memandangnya dengan mata memohon, mengulurkan piring kosong mereka. Mereka meminta lebih, hanya sesuap lagi untuk menahan lapar. Dan Miguel, sang pemberi makan, ingin sekali membantu. Itu adalah naluri terdalamnya. Namun, sebuah kekuatan tak terlihat yang terasa sangat nyata menghentikan tangannya. Ada mata-mata di sekelilingnya yang memastikan tidak seorang pun mendapat lebih dari jatah yang ditentukan. Dia merasakan keputusasaan yang paling dalam hidupnya. Dikelilingi makanan, tetapi sama sekali tak berdaya untuk meredakan kelaparan di depan matanya. Saat dia terbangun, sebuah suara atau kesadaran yang jernih muncul dalam pikirannya. Ini bukan sekadar mimpi untuknya. Ini adalah peringatan untuk semua yang mau mendengar. Dan peringatan ini harus dibagikan. Mimpi ini begitu kuat sehingga Miguel tak bisa lagi mengabaikannya. Ia mulai mencari jawaban, dan pencariannya membawanya pada sebuah kisah kuno yang sangat familiar, sebuah pola yang ternyata telah ada sejak ribuan tahun lalu. Menderita dan bingung, Miguel membuka buku yang paling tua dalam hidupnya, Alkitabnya. Tangannya seolah menuntunnya sendiri ke sebuah kisah yang terdengar sangat familiar. Mimpi Firaun tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus, dan Yusuf yang menafsirkannya, Kejadian 41. Saat membacanya, darahnya seolah membeku. Polanya persis sama, masa kelimpahan yang tiba-tiba dan tak disadari, diikuti oleh masa kelaparan yang begitu parah sehingga masa gemilang sebelumnya terlupakan. Yang paling mengguncangkannya adalah penekanan dalam naskah itu. Mimpi itu diulang karena hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Apakah yang dia alami adalah bentuk peringatan modern dari pola yang sama? Miguel mulai meragukan kewarasannya sendiri, tetapi kemudian dia ingat mimpi lain yang dialaminya beberapa minggu sebelumnya. Rak-rak supermarket yang panjang dan kosong, kereta belanja yang tak terisi, wajah-wajah yang panik. Saat itu, dia menganggapnya hanya mimpi buruk biasa. Sekarang, segalanya menjadi jelas. Itu adalah bagian pertama dari pesan yang sama. Namun, Miguel bukanlah orang yang hanya mengandalkan pengalaman subjektif. Sebagai seorang koki yang terbiasa dengan realitas bahan mentah, logistik, dan pasokan, dia memutuskan untuk menyelidiki dunia nyata.
Apakah ada tanda-tanda yang dapat diamati? Yang dia temukan membuatnya semakin gelisah. Dia menyelami data tentang tekanan pada rantai pasokan global yang seperti sarang laba-laba yang terlalu diregangkan. Dia membaca laporan tentang gagal panen akibat cuaca ekstrem di berbagai penjuru dunia, konflik geopolitik yang mengancam jalur pengiriman makanan, dan inflasi yang perlahan-lahan menggerogoti daya beli. Dia berbicara dengan petani lokal yang mengeluhkan musim tanam yang tak lagi bisa diprediksi dan biaya produksi yang semakin tidak terjangkau. Dia mulai menghubungkan titik-titiknya. Sistem pangan dunia kita yang terasa sangat kokoh dan melimpah ternyata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ketergantungan kita pada segelintir negara produsen, pasokan pupuk yang terpusat, dan jaringan logistik yang kompleks menciptakan sebuah rumah kartu. Dan semua indikator ini, seperti gemuruh halus di kejauhan, tampaknya sedang memberi isyarat. Miguel menyadari sesuatu. Mungkin visinya bukanlah ramalan magis semata. Mungkin itu adalah pemahaman intuitif yang diperkuat. Jiwa seorang pemberi makan yang secara naluriah merasakan kerentanan dalam sistem yang menjadi sandaran hidupnya. Entah itu peringatan spiritual atau kesimpulan logis dari data, pesannya sama. Siklus telah berulang kali terjadi dalam sejarah dan semua tanda menunjukkan bahwa kita mungkin berada di tepi peralihan lainnya. Dengan keyakinan bahwa suatu bentuk kesulitan mungkin mendekat, Miguel tidak memilih untuk berlari ketakutan. Sebaliknya pikirannya yang praktis segera beralih pada satu pertanyaan mendesak. Jika demikian, apa yang dapat kita lakukan sekarang untuk melindungi orang yang kita cintai? Bagi Miguel, jawaban atas ketidakpastian itu bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan tindakan penuh kasih yang konkret. Pesan yang dia tangkap dengan jelas adalah, saatnya setiap rumah tangga mulai mempersiapkan diri. Sekarang juga, selagi masih ada waktu, ketertiban, dan kelimpahan. Ketika kekacauan muncul, sudah terlambat untuk memulai. Dia menekankan bahwa persiapan ini bukanlah tentang menjadi paranoid atau membangun bunker. Ini tentang prudensia, kebijaksanaan praktis nenek moyang kita yang hidup lebih dekat dengan tanah dan siklus alam. Ini tentang mengubah sedikit ketakutan menjadi banyak kesiapan. Lalu, seperti apa bentuk persiapan itu? Miguel membagikan panduan praktis yang muncul dalam pikirannya setelah visinya. Makanan pokok bukan kemewahan, fokus pada barang-barang yang memiliki umur simpan panjang dan menjadi tulang punggung nutrisi. Beras, kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau, lentil, oat, mie, tepung, dan makanan kaleng. Ini adalah jaring pengaman ketika listrik padam atau pasokan segar terputus. Simpan apa yang biasa kamu makan dan makan apa yang kamu simpan, nasihatnya. Persediaan obat-obatan dasar. Dia memperingatkan bahwa dalam masa sulit mendapatkan obat untuk demam, sakit kepala, infeksi ringan, atau tekanan darah tinggi bisa menjadi sangat sulit. Memiliki kotak P3K rumah tangga yang diperluas dengan obat-obatan esensial adalah tindakan bijaksana. Ini bukan tentang panik, tapi tentang mengantisipasi kesulitan akses yang sudah mulai terlihat di beberapa tempat. Sumber air yang terjaga. Kita sering menerima air mengalir dari keran sebagai hal yang pasti. Miguel mengingatkan bahwa sistem distribusi air bisa gagal. Menyimpan cadangan air bersih yang cukup untuk beberapa hari setiap anggota keluarga bukanlah tindakan ekstrim, melainkan tindakan dasar kelangsungan hidup. Barang-barang kebersihan. Jangan lupakan sabun, pasta gigi, pembersih luka, deterjen, dan pembalut. Dalam situasi sulit, menjaga kebersihan adalah garis pertahanan pertama melawan penyakit. Kekurangan di area ini dapat dengan cepat memicu masalah kesehatan yang lebih besar. Namun, Miguel dengan tegas memberi peringatan. Persiapan harus dilakukan dengan bijak dan diam-diam.
Ini adalah tindakan kasih untuk keluarga terdekat, bukan untuk pamer atau menimbun secara berlebihan. Persiapan yang cerdas itu sunyi, katanya. Yang penting adalah tahu apa yang kita miliki, mengaturnya dengan baik, dan memutar stok dengan rutin. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan pikiran, bukan kepanikan. Namun, bagi Miguel, hanya mengandalkan apa yang disimpan di dalam lemari, pada akhirnya adalah strategi yang terbatas. Visinya mendorongnya melangkah lebih jauh. Dari sekadar menjadi konsumen yang menimbun, menjadi produsen yang mandiri. Kembali ke hubungan paling mendasar antara manusia dan bumi. Bagi Miguel, hanya mengandalkan apa yang disimpan di gudang ibarat hanya mengandalkan satu kaki untuk berdiri. Suatu saat akan habis, atau suatu saat kita mungkin tidak bisa mendapatkannya lagi. Maka, langkah persiapan yang lebih dalam, yang terasa baginya seperti panggilan, adalah belajar menghasilkan kembali. Inilah yang paling mengharukan sekaligus memberi harapan dalam pesannya. Kembali ke tanah. Dia menekankan bahwa siapapun, di ruang manapun, dapat memulai. Yang penting bukan luasnya lahan, tapi kemauan untuk menanam, ujarnya. Sebuah pot di balkon, polybag di teras, atau sudut kecil di halaman, bisa menjadi sumber pangan yang tak ternilai. Tomat, cabai, sayuran daun seperti kangkung atau bayam, rempah-rempah. Tapi Miguel tidak berhenti di situ. Visinya mengarahkannya pada sesuatu yang mungkin telah kita lupakan, kekuatan penyembuhan alam. Dia berbicara tentang apotek hidup, kebun kecil tanaman obat yang bisa menjadi pertolongan pertama saat akses ke obat-obatan konvensional terhambat. Dia menjelaskan dengan mata berbinar, seperti seorang koki yang menggambarkan bumbu rahasia, kunyit dan jahe sebagai anti peradangan alami yang kuat. Daun sirih dan sereh untuk antiseptik dan masalah pencernaan. Lidah buaya untuk luka bakar dan masalah kulit, madu dan propolis sebagai antimikroba alami. Kakek nenek kita mengenal ini, katanya. Kita yang telah tergantung pada apotek di setiap sudut, perlahan melupakan pengetahuan yang tersimpan di pekarangan sendiri. Saat sistem terganggu, pengetahuan kuno ini akan menjadi lebih berharga dari emas. Miguel melihat praktik sederhana ini bukan hanya sebagai tindakan survival, tapi sebagai penyelarasan ulang secara spiritual. Menanam benih, merawatnya, dan menyaksikan kehidupan tumbuh darinya adalah pengingat akan siklus pemberian yang fundamental. Itu adalah cara untuk berpindah dari mentalitas ketergantungan penuh pada sistem global yang rapuh, menuju kepercayaan yang lebih dalam pada kemampuan diri dan pada hikmat alam yang telah disediakan. Dalam visi saya, kata Miguel dengan suara rendah, rumah-rumah yang tidak hanya memiliki makanan kaleng, tetapi juga kebun hijau di halaman mereka, adalah rumah-rumah yang memancarkan ketenangan yang berbeda. Mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh. Dan dalam masa kelangkaan, mampu menumbuhkan sesuatu, baik itu makanan atau obat, adalah bentuk kekuatan yang paling mendasar. Namun, persiapan fisik dan kemandirian materi hanyalah satu sisi dari mata uang. Miguel merasa sangat kuat dalam visinya bahwa badai yang mendekat akan menguji bukan hanya lemari penyimpanan kita, tetapi lebih lagi fondasi batin kita. Apa yang akan terjadi ketika dunia luar mulai bergetar? Di manakah kita akan berlabuh? Miguel dengan jernih melihat bahwa masa sulit yang mungkin datang bukan hanya ujian bagi persediaan makanan kita, tetapi terlebih lagi ujian bagi hati kita. Dia berkata dengan penuh keyakinan, kekacauan di luar akan mengungkapkan apa yang sebenarnya kita andalkan selama ini. Banyak dari kita menurutnya telah terbiasa dengan kemudahan dan kenyamanan yang membuat kita lengah secara spiritual. Ibarat tanaman,
akar iman kita menjadi dangkal karena selalu disiram oleh kemudahan. Ketika kemarau panjang datang, berupa ketakutan, ketidakpastian, dan kebutuhan mendesak, tanaman dengan akar dangkal itulah yang pertama layu. Maka, persiapan terpenting harus dimulai di sini, katanya sambil menunjuk dadanya. Memperdalam keyakinan, melatih ketenangan batin, dan membangun hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta dan sesama. Ini bukan tugas yang bisa dimulai ketika badai sudah menerjang. Seperti menggali sumur saat haus melanda, itu sudah terlambat. Dari sinilah lahir konsep rumah benteng yang dia lihat dalam visinya. Rumah benteng ini bukanlah bangunan dengan pagar tinggi yang penuh ketakutan, melainkan rumah tangga yang telah membangun benteng dari dalam. Ketenangan yang lahir dari persiapan, kedamaian yang bersumber dari iman, dan kasih yang terwujud dalam komunitas. Rumah-rumah inilah yang akan tetap berdiri kokoh saat angin kencang masalah berhembus. Dan cahaya ketenangan mereka, kata Miguel, akan terlihat. Saat kegelisahan melanda, orang-orang akan secara alami tertarik pada sumber ketenangan. Rumah-rumah ini akan menjadi tempat orang lain mencari air, bukan hanya air fisik, tapi juga ketenangan, nasihat, dan harapan. Oleh karena itu, persiapan menurut Miguel harus bersifat komunal. Dia mendorong untuk mulai sekarang membangun jaringan dukungan yang nyata dengan tetangga, teman seiman, atau keluarga besar yang berpikiran sama. Berbagi keahlian, saling mendukung, dan merencanakan bersama. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati badai besar sendirian. Komunitas yang saling memperhatikan akan menjadi tali penyelamat kita yang paling kuat. Ini tentang transisi, simpul Miguel, dari individualisme ekstrem menuju saling ketergantungan yang penuh kesadaran. Dari hanya memikirkan aku dan milikku, menjadi memikirkan kita dan masa depan kita. Badai mungkin akan memisahkan yang rapuh, tetapi justru akan mengikat yang kuat menjadi lebih erat. Setelah berjam-jam mendengarkan Miguel, dari mimpi buruknya yang mengerikan hingga visinya tentang rumah benteng dan komunitas yang bangkit, saya sebagai pendengar dihadapkan pada pilihan. Apakah saya akan menganggap ini sebagai kisah menarik belaka atau membiarkannya mengubah saya? Disinilah pesan Miguel menjadi sangat personal bagi setiap kita. Duduk mendengarkan Miguel hingga larut, saya dihadapkan pada sebuah persimpangan. Di satu sisi ada naluri sebagai seorang yang rasional untuk meragukan ini hanyalah mimpi yang hidup, produk dari kecemasan di zaman yang tidak pasti. Namun, di sisi lain ada bisikan yang lebih dalam. Suara naluri yang mengenali kebenaran yang lebih besar, melampaui detail visinya. Miguel sepertinya membaca pikiran saya. Sebelum kami berpisah, dia mengajukan pertanyaan yang menghentak. Apa yang akan kau lakukan jika kau tahu dengan pasti bahwa dalam 1 tahun tepat, masa sulit yang kuceritakan akan dimulai? Bukan jika kau percaya, tapi jika kau tahu. Saya terdiam. Lalu menjawab jujur, saya akan melakukan persis apa yang dia sarankan. Menyimpan persediaan, belajar keterampilan baru, memperkuat keluarga dan komunitas saya. Dia menatap saya dalam-dalam. Lalu, mengapa ketidakpastian menghentikanmu? Apa ruginya bersiap-siap jika ternyata aku salah? Dan apa ruginya tidak bersiap-siap jika ternyata aku benar? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan sejak saat itu terus bergema dalam pikiran saya. Inilah paradoksnya. Kita menunggu kepastian mutlak untuk bertindak, padahal kepastian seperti itu baru datang ketika sudah terlambat untuk bertindak. Saya mulai menyelidiki sendiri. Saya berbicara dengan ahli logistik tentang rantai pasokan yang rapuh, dengan ekonom tentang tekanan inflasi yang sebenarnya, dengan petani tentang iklim yang tak terprediksi. Dan saya menemukan ini. Anda tidak perlu percaya pada visi supernatural untuk melihat bahwa dunia kita bergerak dalam siklus dan banyak indikator.
dari rak yang kadang kosong hingga harga yang terus merangkak naik, adalah gemuruh peringatan yang dapat didengar siapapun yang mau mendengarkan. Miguel tidak meminta kita untuk takut. Dia mengajak kita untuk terbangun dari ilusi normalitas yang abadi. Untuk mengakui bahwa nenek moyang kita yang menyimpan benih dan mengenal tanaman obat bukanlah orang yang paranoid. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Kehati-hatian bukanlah ketakutan. Itu adalah wujud nyata dari cinta dan tanggung jawab. Jadi, inilah pilihan yang kini ada di tangan Anda, seperti dulu di tangan saya. Anda bisa menutup video ini dan kembali ke rutinitas, menganggap ini sebagai kisah fantasi belaka. Atau, Anda bisa memulai langkah pertama yang kecil, sederhana, dan penuh kesadaran. Lihat isi lemari makanan Anda. Apa yang sebenarnya Anda miliki? Belilah 1 paket beras atau kacang-kacangan ekstra minggu ini. Pelajari 1 tanaman obat yang bisa tumbuh di pot. Ajak keluarga berbicara tentang rencana kedaruratan. Perkuat hubungan dengan seorang tetangga. Ini bukan tentang menyiapkan akhir dunia. Ini tentang menjadi dewasa. Dewasa mengakui bahwa masa depan tidak selalu linear dan bahwa mengurus mereka yang kita cintai berarti berjaga-jaga untuk kemungkinan badai. Pesan terakhir Miguel adalah tentang kedamaian. Kedamaian sejati, katanya, bukanlah ketiadaan badai, tetapi keyakinan bahwa kita telah membangun perahu yang cukup kuat. Perahu itu dibangun dari persediaan yang bijaksana, keterampilan yang dipelajari, ikatan komunitas, dan ketenangan batin. Visinya mungkin tentang peringatan, tetapi warisan yang ingin dia tinggalkan adalah pengharapan. Pengharapan yang aktif. Pengharapan yang tidak hanya menunggu, tetapi bertindak. Karena di tengah segala ketidakpastian, satu hal yang pasti, tidak ada penyesalan karena terlalu siap. Penyesalan hanya datang karena kita tidak siap sama sekali. Sekarang, giliran Anda. Badai mungkin datang atau mungkin tidak, tetapi kapal Anda, apakah sudah siap berlayar? Akhir.